Potong kuku udah panjang tapi udah maghrib sekarang. Potong nggak ya guys? Kata orang tua zaman dulu kan nggak boleh ya. Tuh kuku abang udah panjang nih. Udah roll ini. Udah roll. Aduh duh. Assalamualaikum. Halo sobat goib. Gimana puasanya? Balik lagi sama Bang Robi di sini ya di kata mereka. Tapi sebelum kita ngebahas soal pembahasan hari ini, pengen nanya dulu sama kalian semua. Pernah nggak sih dengar kata pamali? Nah, bukan Bu Wali ya, Pamali ini suaminya. Nah, kalau dulu tuh aku sering banget nih dengan orang tua kita bilang, "Jangan gitu, jangan gini, itu pamali, Nak. Jangan, Nak." gitu. Tapi waktu aku tanya, "Emang kenapa ya, Mak? Kok kagak boleh?" Jawabannya satu, "Ya pokoknya jangan, nggak boleh." Kata gitu doang, mama kita bisa ngomongnya doang ya. Pas kita tanya secara logis, apalagi kita gen alpha, gen alpha, apalagi kita anak-anak muda nih ya, apalagi milenial atau juga Gen Z, pengen tahu sesuatu yang logis, orang tua kita nggak menyuguhkan guys. Masalahnya, kalau kita Google juga nggak ada. Semua hanya mendarah daging dari keturunan zaman dulu sampai sekarang. Nah, pamali itu sering kita terima bukan sebagai penjelasan, tapi sebagai larangan aja gitu. Tapi pertanyaannya, apakah pamali ini emang sekedar mitos doang, atau sebenarnya punya makna yang lebih dalam di balik itu semua? Langsung aja kita bahas lengkapnya dalam kata mereka. Nah, secara sederhana, pamali itu adalah larangan adat yang hidup di tengah masyarakat kita. Kata pamali berasal dari bahasa Sunda yang berarti nggak boleh atau tabu. Bukan tebu. Puasa lo ya pengennya makan es tebu. Namun dalam prakteknya, pamali tidak hanya hidup di budaya Sunda aja, tapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Bahkan Bang Lubi kan lahir di Lampung ya. Lampung juga mengenal kata pamali. Nah, setiap daerah punya versinya masing-masing loh. Kalau misalkan di daerah kalian kira-kira pamalinya apa sih? Tulis dong di kolom komentar, Bang Lubi pengen tahu nih, gitu. Nah, dengan bentuk dan juga cerita yang berbeda, pamali bukan sekedar nakut-nakutin doang, tapi sering banget nih menjadi alat dalam kehidupan sosial buat mengatur perilaku apalagi anak-anak atau generasi muda. Nah, ini juga sering loh digunakan orang tua untuk menasehati anak-anaknya agar terbiasa untuk bersikap sesuai dengan tata krama. Secara bahasa guys, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamali itu artinya adalah pantangan atau larangan yang berdasarkan adat dan juga kebiasaan. Ya sederhana sih, tapi dalam banget ya. Namun kalau misalkan kita tarik akarnya, khususnya nih di tanah Sunda, pamali bukan sekedar larangan, tapi merupakan kearifan lokal. Nah, pamali itu lahir dari pengalaman hidup masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, lingkungan, dan juga nilai sosial yang diturunkan dari orang tua kita ke anak-anaknya. Ini dari kakek buyut kita sampai ke orang tua kita, diturunin lagi sampai ke kita gitu. Istilahnya ya generasi ke generasi lah. Semua ini disampaikan oleh orang tua kita agar manusia itu bisa hidup lebih tertib, lebih aman, dan lebih sopan pastinya. Pamali, mitos, dan budaya pamali sering loh dikaitin dengan mitos. Nah, bagi mereka yang nggak percaya dengan pamali, menganggap cuman ya mitos doang gitu. Tapi sebenarnya kedua hal ini tuh sangat berbeda guys. Pamali itu memiliki logika gitulah. Meskipun sering dikaitkan dengan mitos atau mistis. Karena pamali memiliki tujuan rasional yang bertujuan baik. Seperti misalnya menjaga kelestarian alam atau keamanan diri. Pamali juga berfungsi sebagai aturan nggak tertulis yang mengatur pola hidup yang di luar aturan dari agama kita. Bahkan nih dalam penelitian lain, pamali dinilai sebagai pendidikan karakter karena mengandung nilai moral dan juga nilai sosial. Selain mitos, pamali juga dekat loh kaitannya dengan budaya kita karena diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi yang digunakan buat ngejaga identitas budaya kita dan juga bisa menguatkan rasa hormat terhadap leluhur dan mempertahankan adat istiadat. Jadi masih banyak sebenarnya masyarakat kita yang sampai saat ini tetap bisa mempertahankan dan juga menjalani pamali itu sendiri. Mungkin nih kalian pernah dengar ya salah satu contoh pamali yang sering banget kita dengar, yaitu jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh, apalagi pintunya rumah Joko.
Nggak ada itu ya? Itu pintu ratapan, salah. Editor bingung, ini Bang Robi kenapa sih? Namanya juga orang puasa, ada halu-halunya dikit. Nah, diem pada. Contohnya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Nah, ini kalau kita pikir secara logika ya, jodoh tentunya nggak ditentukan oleh posisi duduk, guys. Tapi kalau ditelaah lebih dalam, ya ini kita bisa bilang apa ya, duduk di depan pintu tuh kayak kurang sopan gitu. Karena bisa menghalangi jalan orang tua untuk masuk. Makanya, maknanya pamali. Bang Robi 40 tahun duduknya di balik pintu kagak dapet jodoh-jodoh. Gue juga bingung kenapa. Padahal kagak di depan pintu, di balik pintu ya. Mungkin itu kan sering kejepit ya. Oke, jadi intinya makna dari pamali ini adalah bukan soal jodoh, tapi soal tata krama. Ada lagi nih teman-teman, kayak tadi Bang Robi tuh, jangan potong kuku malam-malam. Nah, itu pamali, kata orang tua gitu. Terus katanya, jangan makan sambil berdiri, nah pamali. Jadi kalau misalkan orang tua kalian sendiri itu menyampaikan sebuah kata atau mungkin kalimat yang pamali, kira-kira yang paling sering banget kalian dengar tuh apa sih dari kecil? Aku undang lagi ya, tulis kolom komentar di bawah, aku pengen tahu. Dan juga alasannya kenapa gitu. Nah, sekarang aku pengen berbagi kepada kalian semua beberapa pamali yang aku tahu nih. Seperti dari tempat Bang Robi yang berasal dari suku Batak. Yang nggak diperbolehkan menikah dengan satu marga. Karena ini diyakini guys, ngelanggar sistem kekerabatan yang emang dianggap menikahi saudara kandung sendiri gitu. Dan sampai saat ini loh, suku Batak masih memegang teguh hal ini. Terus nih, di daerah Kalimantan misalkan, masyarakat di sana itu juga mempercayai pamali menolak makanan atau minuman yang ditawarkan oleh tuan rumah kalau misalkan kita berkunjung ke rumah orang lain. Karena dipercaya bisa mendatangkan musibah. Ini aku pernah terjadi sih. Ini aku cerita sedikit ya. Waktu itu Bang Robi syuting ya. Jadi kru itu mendapatkan sebuah suguhan lah dari dari masyarakat sekitar. Terus ada satu tim Bang Robi menolak makan. Itu sebuah bubur gitu guys. Padahal buburnya enak, tapi nggak tahu ini yang cewek nggak mau makan gitu. Mungkin dia udah kekenyangan ya. Dibilang bisa dibilang kayak orang tua adatnya gitu loh. Dimakan aja. Mungkin dia lagi emah kali jadi, atau mungkin karena kita baru berlabuh gitu. Kita lewat perjalanan air sebelumnya, kita baru bersandar lah. Jadi dia masih mual mungkin. Nah dia tuh nggak sanggup untuk mengisi perutnya dengan makanan, akhirnya ditolak lah. Dan tahu nggak, gara-gara nggak makan itu, kami tersesat di tengah laut 3 jam. Ini beneran terjadi. Itu air laut sampai masuk guys. Ikan-ikan udah lompat. Jadi kupikir, aduh, ini di Kalimantan nih bener-bener dan ya. Aku bilang, seharusnya Mbak makan aja tadi. Tapi ya percaya nggak percaya Pak Amalia. Itu cerita dari aku, cerita realnya ya. Nah, ini tuh ada istilahnya, katanya adalah kepohonan. Sedangkan di daerah Sumatera, khususnya Bengkulu, ada juga loh istilah kesapo, yaitu pamali yang tidak diperbolehkan untuk bersikap sembarangan di daerah baru. Seperti misalkan, aku paling benci orang kayak gitu tuh, membuang ludah atau berkata kasar, antit, gitu misalkan. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, kalian akan mengalami hal yang kurang gak enak gitu. Misalkan tiba-tiba demam atau mungkin juga sakit. Dan yang terakhir nih, katanya sih ya, jangan ke Candi Prambanan dengan pasangan. Karena kalau pulang dari sana, dipercaya hubungannya akan kandas. Kecuali kalau emang kamu udah bosen sama pacar kamu. Bawa aja ke Prambanan pacar kamu ya. Dijamin pulangnya putus. Kalau emang sudah ada plan B, nggak apa-apa guys. Jadi gimana? Kalian percaya yang mana nih? Atau kalau misalkan ada cerita, atau nasihat lah dari orang tua yang kalian langgar, pamali tersebut kalian langgar, terus ya kalian misalkan mendapatkan sebuah musibah atau kelakuan atau mungkin juga pengalaman yang gak enak. Bang Robi pernah sih yang soal potong kuku tuh jadinya luka guys. Jadi mungkin orang tua kita bilang zaman dulu kan namanya pakai lampu semprong ya, pakai lilin. Kalau malam-malam potong kuku jadinya kagak bener potongnya gitu. Jadi kita bisa luka mungkin. Nah, ternyata nih Pak Malu juga memiliki beberapa cerita yang unik loh. Salah satunya yang mungkin cukup sering kita dengar adalah jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan gitu. Ya secara medis sih nggak ada hubungannya, nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi yang perlu kita ingat, dulunya bantal itu hanya digunakan untuk kepala yang merupakan bagian paling terhormat dari tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita duduk di atas bantal, dianggap nggak sopan dan juga nggak pantas.
Nah, satu lagi nih, contoh pamali yang dari dulu sering banget nih aku dengar, yaitu anak kecil, tolong ya kalau udah azan maghrib masuk ke rumah, jangan main lagi. Mau main layangan kayak main bola, jangan main lagi gitu. Awalnya aku kira kayak cuman buat nakut-nakutin kita doang ya. Katanya dewe gombel, genderuwo, segala macam. Karena sering banget ya dikaitkan dengan hal-hal yang goib. Padahal maksudnya dari orang tua kita adalah kalau udah azan, mandi tong, mandi, wudu, sholat, ngaji, belajar, dan kumpul bareng sama keluarga. Jadi guys, kesimpulannya adalah pamali itu diyakini sebagai cara yang digunakan orang tua zaman dulu untuk menjaga anaknya dengan bahasa yang paling mudah dimengerti lah gitu ya, supaya gampang dipatuhi juga. Nah, gimana sekarang? Kan sepakat gak sih sama Bang Robi kalau pamali itu bukan memaksa kita percaya pada akibat, tapi lebih mengajarkan kita bagaimana memperlakukan sesuatu itu dengan baik. Jadi, pamali bukan selalu tentang hal gaib atau mungkin kutukan, tapi sebuah keinginan para petuah masa lampau untuk menjaga, mengarahkan, dan juga melindungi. Namun seiring zaman nih, maknanya bisa berubah, tergantung bagaimana kita memahaminya. Dan pada akhirnya, semua kembali kepada teman-teman semua ya, Sobat Goib ya. Apakah percaya pamali atau menganggapnya sebagai warisan cerita dari orang tua kita? Karena seringkali kita percaya bukan karena tahu alasannya, tapi karena sejak kecil kita terbiasa untuk mendengarnya. Nah, pada akhirnya semua kembali ke kita. Pamali nggak selalu harus dipercaya. Ya, secara harfiah, tapi bisa dipahami lah gitu sebagai warisan dan nilai dari orang tua kita yang ingin anaknya hidup lebih baik lagi. So, pertanyaannya masih sama sebenarnya. Sobat Goib, khususnya para Gen Z, kalian percaya nggak sih sama pamali? Nggak percaya juga? Yaudah, Bu Wali deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.